kembali lagi saya di sini Robert membuat video ini melatih kemampuan public speaking saya, di mana saya melatih skill saya untuk terus mencoba ngomong lancar, mencoba untuk bagaimana caranya supaya saya benar-benar punya kemampuan di bidang public speaking dan juga punya kemampuan komunikasi serta kemampuan storytelling. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat video sederhana ini supaya saya benar-benar bisa untuk meningkatkan skill saya dan juga melatih kelancaran berbicara saya. Nah, bagi saya dengan terus mencoba konsisten ngomong di depan kamera dan mencoba untuk terus melakukannya setiap hari, bagi saya itu adalah teknik-teknik sederhana yang bisa saya lakukan, dan juga ini adalah salah satu cara yang paling simple yang bisa saya lakukan supaya saya terus melatih kemampuan komunikasi saya dan juga melatih kelancaran berbicara saya. Nah, di sini tentu saya ingin mau coba untuk ngomong tentang media sosial. Nah, media sosial menurut saya adalah salah satu kanal atau medium yang bisa membantu orang-orang atau kita semua untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, orang yang berada jauh dari kita, dan juga di situ tentu saja ada informasi-informasi yang kita sampaikan, ada bentuk komunikasi yang kita sampaikan, dan juga ada pesan-pesan yang kita sampaikan. Mengapa kita penting sekali untuk berkomunikasi lewat media sosial? Karena dengan bantuan media sosial kita bisa menjangkau semua orang dimanapun mereka berada. Tentu saja mereka yang kita kenal, keluarga-keluarga kita yang dimanapun mereka berada, kita bisa berjumpa lewat ruang virtual dan juga kita bisa berkomunikasi apa saja tentang kehidupan kita. Dan juga di media sosial kita bisa menemukan teman baru juga. Di situ kita bisa berbagi informasi tentang apa saja yang bisa kita lakukan setiap hari. Nah, dengan bantuan media sosial juga hari-hari ini, seperti yang saya rasakan, saya merasakan bagaimana media sosial ini bisa mempengaruhi kehidupan saya. Di sini saya tentu mendapatkan berbagai hal-hal menarik dari media sosial, terutama dalam hal informasi yang saya dapatkan media sosial. Nah, ketika saya misalnya tidak cukup punya informasi, atau misalnya ketika saya membuat video mencoba latihan public speaking ini di depan kamera, di depan HP saya mencoba untuk menonton video-video di media sosial seperti di YouTube tentu. Nah, di situ saya melihat kira-kira bagaimana sih cara orang untuk melatih kemampuan public speaking, dan juga bagaimana cara orang-orang mereka itu punya kemampuan berbicara yang baik dan benar, dan mereka sangat lancar ngomong membahas topik tertentu, dan mereka punya ide sangat menarik dan membuat orang itu mau mendengar apa yang mereka sampaikan juga. Nah, disitulah saya mulai tertarik bahwa memang media sosial ini sangat membantu kita untuk bisa membuat diri kita itu bisa menambah informasi-informasi baru yang ada di media sosial, dan juga berbagai hal yang mungkin yang sebelumnya kita tidak tahu kita bisa cari di media sosial juga. Nah, sisi lain juga dengan bantuan media sosial, di sini juga saya bisa mengetahui bahwa salah satu cara yang paling bagus juga untuk bisa membranding diri kita adalah tentu dengan bantuan media sosial. Nah, hari ini saya mencoba untuk membranding diri saya mencoba bagaimana caranya supaya saya dikenal oleh orang-orang di luar sana, dan juga saya diketahui oleh mereka yang belum mengetahui saya. Maka saya mencoba untuk membranding diri saya, untuk memperkenalkan diri saya lewat video-video public speaking saya, video latihan komunikasi saya, dan juga video saya melatih skill saya di bidang storytelling tentu. Nah, di awal-awal saya mencoba untuk membuat saja video-video ini, dan satu sisi juga
saya belum terlalu fokus kemudian membuat skripnya, lalu mencoba untuk membuat video itu menjadi lebih baik. Tapi di sini saya mencoba untuk ngomong tanpa skrip, tanpa teks juga. Saya mencoba untuk bagaimana sih caranya, kira-kira saya mencoba untuk ngomong dan saya terus melatih kepercayaan diri saya. Nah, inilah salah satu bantuan media sosial juga yang bisa membuat diri saya itu bisa diperkenalkan kepada orang-orang di luar sana lewat kanal YouTube saya juga nanti. Dan ada banyak hal selain yang saya belajar ini di media sosial juga, saya juga menemukan teknik-teknik yang paling sederhana untuk bisa meningkatkan skill saya, untuk bisa melatih kemampuan public speaking saya. Nah, memang ini bukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Bayangkan kalau misalnya kita punya kemampuan storytelling yang bagus, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita tidak bisa langsung punya kemampuan, kita tidak bisa langsung bisa mempunyai kemampuan kelancaran berbicara yang baik dan benar tanpa kita melakukan latihan seperti ini. Maka bantuan media sosial, bantuan Facebook, bantuan YouTube, bantuan TikTok, dan kanal-kanal lainnya di media sosial itu bisa membuat kita juga bisa belajar dari media-media tersebut, yang mana nanti kita bisa mengevaluasi, oh sejauh ini saya punya kemampuan masih seperti ini, sejauh ini kira-kira saya perlu mengevaluasi hal apa saja yang pernah saya lakukan di media sosial, terutama video-video public speaking saya. Karena di media sosial ada begitu banyak hal yang disediakan oleh media sosial, dan banyak orang yang juga tidak sedikit itu memberikan edukasi kepada semua orang tentang hal public speaking atau storytelling tentunya. Maka di sini saya mencoba untuk latihan ngomong sembari saya terus men-scrolling media sosial, menonton video-video bagaimana sih orang melakukan latihan public speaking, bagaimana sih orang-orang di luar sana mereka terus melatih kemampuan berbicara mereka itu dengan baik, dan bagaimana mereka sampai mereka itu bisa terkenal di kemudian hari. Nah, tentu saja yang paling pertama yang bisa saya lakukan adalah saya mencoba saja dengan pelan-pelan, mencoba untuk ngomong apa saja. Meskipun di sini saya belum punya topik yang menarik, topik yang begitu ya membuat orang seret. Tapi di sini saya hanya sekedar latihan saja dulu. Saya mencoba untuk latihan ngomong saja dulu. Kira-kira kalau misalnya saya terus mencoba untuk konsisten, apa hasilnya gitu. Dan apakah saya benar-benar bisa untuk konsisten, untuk bisa membuat diri saya itu bisa terkenal, dan juga satu sisi saya terus melatih kepercayaan diri saya untuk bisa mempunyai kemampuan public speaking dan juga kemampuan storytelling. Dan saya mencoba untuk terus berkarya di media sosial, meskipun yang pertama kali saya lakukan saat ini adalah membuat video dan juga saya upload di kanal YouTube saya, dan juga untuk media-media yang lainnya, kanal-kanal yang lainnya. Suatu saat juga saya akan coba untuk membuatnya, tapi nanti itu dalam standar yang sangat serius nanti. Tapi yang paling pertama yang saya lakukan saat ini adalah saya mencoba untuk ngomong saja, mencoba memanfaatkan media sosial supaya saya benar-benar hari ini saya mulai latihan secara terus-menerus. Dan saya nonton di beberapa media sosial juga bagaimana orang-orang belajar, bagaimana mereka berlatih meningkatkan kelancaran berbicara mereka. Dan di sini kuncinya adalah saya, tentu yang paling saya utamakan adalah saya belum sampai pada apa esensi dari apa yang saya ngomong ini, tapi saya lebih kepada melatih kelancaran berbicara saya tanpa ada filler dan juga tanpa ada long pause tentunya. Seperti yang kita lihat di media sosial, begitu banyak orang yang ketika ngomong ataupun ketika kita melihat seseorang berbicara di depan umum misalnya, mereka sering menggunakan bahkan seringkali itu terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Bisa saja mungkin karena
mereka belum benar-benar siap, belum benar-benar melatih kelancaran berbicara mereka di media sosial atau misalnya di depan umum di dunia nyata misalnya. Maka di sini saya mencoba untuk merekam diri saya sendiri, membuat video-video sederhana ini, serta terus mencoba untuk konsisten ke depannya bahwa saya bisa dan saya terus benar-benar melatih konsistensi saya untuk bisa membranding diri saya di media sosial. Dan itu adalah manfaat dari saya menggunakan media sosial hari-hari ini.